biasa. Dan pada saat hari ini, pada kesempatan ini, marilah kita mempersiapkan hati pikiran kita. Sementara ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita tenangkan hati pikiran kita, kita satukan tujuan kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
kami hidup sampai kepada saat ini. Karena salib-Mu Tuhan, kami menang. Kami memperoleh mujizat daripada Tuhan. Karena salib Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Puji-pujian yang sudah kami naikkan, biarlah semuanya itu boleh menyenangkan hati Tuhan. WL Singer musik yang sudah memandu kami, kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka. Dan tibalah saatnya bagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau mau menyatakan isi hati-Mu Tuhan kepada setiap kami, supaya kami boleh mengerti akan apa arti keselamatan, akan apa arti Yesus sudah mati bagi kami, menebus segala dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa dalam sorga. Tuhan, sucikan setiap kami, supaya kami layak untuk menerima berkat-berkat firman Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan, biarlah otoritas Allah turun atas hamba-Mu, supaya dengan wibawa Kristus, Engkau sendiri yang berbicara kepada kami semuanya. Terima kasih Bapa dalam sorga. Tuhan akan memberkati kami melalui kebenaran firman Tuhan. Dan kami akan duduk dengan diam berkonsentrasi terhadap kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Saudaraku, saya ucapkan selamat pagi. Selamat kita sama-sama memperingati Jumat Agung, ya. Puji nama Tuhan. Saya melihat di kalender merah, ya. Berarti ini resmi libur dari pemerintah. Berarti pemerintah mengizinkan kami umat Kristiani seluruh Indonesia, bahkan mungkin seluruh dunia, ya. Semua kita umat Kristiani memperingati Jumat Agung. Puji nama Tuhan, saudara yang kekasih. Ada mungkin yang berkata, oh, kalau hari-hari bersejarah umat Kristen itu adalah Natal. Kalau anak-anak ada sekolah minggu tapi tetap dijaga, ya. Oh, yang penting itu Natal. Oh, yang penting itu Paskah. Oh, yang penting itu Jumat Agung. Bagi saya semuanya sama. Jangan kita meremehkan, Jumat Agung cuma ibadah biasa. Oh, tidak, saudara. Beberapa hari untuk memperingati Jumat Agung dalam ibadah ini, saya harus menangis di bawah kaki Tuhan. Saya berdoa supaya seluruh sidang jemaat untuk dapat mengikuti ibadah ini dan dapat mengikuti sakramen perjamuan kudus. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya, bahwa kalau Tuhan Yesus hanya lahir saja, tapi Tuhan Yesus tidak mati, tidak bangkit, apa artinya kekristenan kita? Oh, kita berhura-hura memperingati Natal. Oh, nggak salah, saudara. Yesus lahir itu penting. Tapi ingat, Yesus lahir turun ke dalam dunia adalah untuk mati, untuk kemudian bangkit. Jadi prosesnya adalah melalui kelahiran Yesus, kemudian Yesus harus mati, harus bangkit. Kalau Yesus tidak mati, tidak bangkit, apa arti Natal? Apa arti kelahiran Tuhan Yesus? Saya tidak membanggakan Jumat Agung itu lebih yang sakral, lebih yang agung, tapi dikatakan memang Jumat Agung, saudara. Nah, puji nama Tuhan, saudaraku yang kekasih. Ya, seluruh umat Kristiani, orang-orang yang percaya, hari ini memperingati Jumat Agung. Jumat Agung itu adalah hari yang sangat-sangat bersejarah, ya, bagi orang yang percaya. Sekali lagi, saya tidak lagi mengulas apa arti Natal, tetapi Jumat Agung itu adalah sangat berharga. Kalau saya pribadi, saya tidak memberikan kepada saudara pengertian yang begini. Tapi saya pribadi, kalau saya ditanya dan saya berkata secara pribadi dan tulus hati saya akan katakan Jumat Agung sangat berarti buat saya. Kebangkitan Tuhan Yesus sangat berarti buat saya. Karena apa, saudara? Yesus sudah menebus dosa-dosa kita.
Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa-dosa kita, dan Dia tidak lagi mengingat-ingat lagi dosa kita. Apa yang sudah kita lakukan, dosa-dosa kita, asalkan kita sudah mengadakan pemberesan dengan Tuhan, Tuhan melupakan semua dosa-dosa kita. Bahkan di dalam Jumat Agung, darah Yesus melalui sakramen perjamuan kudus, kalau kita beriman kepada Tuhan, mujizat akan terjadi. Amin, saudara? Ya, asal itu dengan iman saudara. Puji nama Tuhan, saudara yang kekasih. Memperingati artinya apa? Kita harus ingat, harus ingat. Dikatakan agung karena ketika peristiwa itu terjadi adalah sangat dahsyat bagi dunia. Kenapa saudara dikatakan sangat dahsyat bagi dunia? Ada artinya, hari yang sangat bersejarah. Peristiwa di mana dunia, mata dunia terbuka, tercelik melalui Jumat Agung. Dunia, saudara, saya tidak katakan Indonesia, dunia, ya, bahwa peristiwa ini akan mencelikkan semua mata. Bagaimana saudara ceritanya? Saudara, pada saat Yesus mati, ketika Dia berkata sudah selesai, semuanya menjadi gelap, dan orang-orang yang ada di situ, mereka akhirnya berkata, sungguh bahwa apa saudara? Yesus adalah anak Allah. Itulah pengakuan yang hakiki. Dunia menyatakan seperti itu. Haleluya. Itu sebabnya makanya Jumat Agung itu adalah sangat bersejarah. Ya. Bagaimana kisahnya? Dikatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Bagaimana kisahnya bahwa dunia tercelik, bahwa mereka mengatakan sungguh Dia anak Allah. Mari kita akan melihat pembacaan kita. Matius 26 ayat yang ke-36 sampai 46. Sebelum kita membacanya, saudara, kesaksian singkat. Beberapa hari saya berjuang, bergumul, ya, untuk salah satu jemaat kita, Ibu Maridi, ya, yang saya sharekan dalam grup, berada di Rumah Sakit Siti Hajar. Tapi puji Tuhan, kemarin Ibu Maridi diizinkan pulang karena semua sakitnya stabil. Kalau stroke itu memang adalah karena sudah lama, ya saudara, ya. Dan apa saudara terjadi? Saya memang berkata kepada Tuhan, Tuhan, Jumat Agung saya katakan kepada Ibu Nani, selesai ibadah perjamuan kudus, memang beliau tidak bisa meneguk apa namanya, cawan anggur, ya, tidak bisa meneguk, ya, saudara. Saya bergumul, saya berjuang, berdoa. Tuhan nyatakan demonstrasi kuasa Allah bekerja untuk sidang jemaat Tuhan. Ya, bukannya berkata saya, oh ibu gembalanya berdoa gini-gini supaya terjadi mujizat, tidak saudara. Tapi saya ingin kuasa Tuhan memang bekerja melalui Jumat Agung ini, melalui kematian Tuhan Yesus, bahwa darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Saya yakin dan percaya Ibu Maridi juga mendapat kesembuhan dari Tuhan. Tadi malam saudara, Ibu Nani menelpon saya sampai gemetar saudara. Apa yang terjadi? Beliau pulang dengan memakai pasang infus sonde, ya, selang sonde, ya. Tapi tadi malam saya ditelepon, si Oli, ya apa ini ibu selangnya dicoplok sendiri, dilepas sendiri, cabut sendiri. Padahal tidak gampang saudara, tidak gampang. Itu harus perawat, ya saudara. Saya, aduh, gimana ini makannya ini, gimana minumnya, aduh gimana. Tapi ternyata dicoba dengan ditetes, dengan disendok, sedikit-sedikit bisa masuk. Saya tadi pagi-pagi jam 4 saya langsung menelpon susternya di rumah, gimana emak, bagaimana? Oh ya, mereka pakai istilah alhamdulillah bu, ya, tidak apa-apa,
bisa neguh air. Oh, saya katakan puji Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan dengar doa-doa kita semuanya. Dan saya percaya kuasa Tuhan bekerja buat Ibu Marini. Kalau Ibu Marini Tuhan tolong, maka saya yakin semua kita yang membawa beban masalah persoalan, termasuk itu sakit penyakit, kalau Tuhan tolong Ibu Marini, Tuhan juga tolong kita semuanya. Amin, haleluya. Ya, ada pujian tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong, saya juga. Itulah iman kita. Ya, puji nama Tuhan. Jadi, saudara, Ibu Marini sekarang sudah berada di rumah, tinggal pemulihan, sudah tanpa selang sonde. Ya, puji nama Tuhan. Kiranya semuanya itu atas pertolongan dan mujizat Tuhan. Haleluya. Mari kita akan baca Matius pasal 26 ayat yang ke-36 sampai 46. Saya ingin semuanya ini dibaca supaya semua dapat mengikutinya. Saya akan baca di dalam ayatnya yang ke-36, saudara ayat yang ke-37 sampai selesai. Bergantian kita membacanya ya. Saudara dapat melihat di layar LCD atau saudara silakan membuka HP. Baik, sudah saudara. Matius 26 ayat yang ke-36 sampai 46. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat yang ke-36 saya baca dulu. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. 37, silakan. Dan ia membawa Petrus ya, supaya saya minta ya, siapa yang pegang mic? Nesti bawa mic. Ya, tolong dipandu ya. Ayat yang ke-38 saya. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah beratap. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Ayat yang ke-46 kita baca bersama-sama. 2, 3. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Amin. Ya. Puji nama Tuhan, saudara yang terkasih. Jadi kita tahu Jumat Agung itu adalah hari kematian Tuhan Yesus. Dalam share WA Group saya katakan dari Getsemani sampai ke Golgota. Artinya berawal dari Getsemani, berakhir pada Bukit Golgota. Ada peristiwa apa di sana? Nah, saudara yang terkasih, jadi Taman Getsemani, Bukit Golgota itu adalah tempat yang sangat bersejarah. Kalau saudara pergi ke Israel, saudara bisa tahu mana Taman Getsemani, mana Bukit Golgota.
Ya, kalau di sini kita tidak berangkat ke Israel, kita cukup percaya dengan Alkitab. Ya, puji nama Tuhan. Apa yang terjadi di Taman Getsemani? Disitulah tempat di mana Yesus berdoa. Ya, saya tidak usah tunjukkan gambarnya, semua kita sudah tahu ya bagaimana Tuhan Yesus di Taman Getsemani sedang berdoa. Di Taman Getsemani juga Tuhan Yesus bergumul. Di Taman Getsemani juga Tuhan Yesus mengawali penderitaannya. Ya, ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, saudara, dia mengajak 3 muridnya. Siapa saudara? Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ya. Maksudnya adalah apa saudara? Ketiga muridnya itu diajak, tidak semua memangnya, cuma 3 orang toh. Ayo ngancani aku, ayo menemani aku mau berdoa di Taman Getsemani. Ayo, kenapa kok Tuhan Yesus mengajak muridnya itu? Supaya dia tidak sendirian. Saudara, kalau nanti kita melihat bagaimana perasaan Tuhan Yesus, kenapa kok sampai mengajak murid-muridnya 3 orang itu, saudara ya? Nah, tetapi apa yang terjadi saudara? Mereka tidak sanggup menemaninya. Maksudnya disuruh berdoa juga ngoncoi, ngancani, menemani Tuhan Yesus ya. Sampai Tuhan Yesus berkata, "Mosok sih kamu tidak bisa menemani aku 1 jam aja berdoa?" Saudara, berdoa 1 jam itu lama nggak saudara? Lama, mungkin bagi saudara lama ya. Nah, makanya kalau kita mau berdoa cepet-cepet aja ya. Tuhan Yesus saya mau makan, amin. Tuhan Yesus saya mau tidur, amin. Tuhan Yesus saya mau ini itu, amin. Nah, biasanya kita cepat-cepat begitu saudara ya. Nah, tapi saudara, Tuhan Yesus berkata, "Masuk 1 jam aja menemani aku untuk berdoa." Tidak sanggup, karena apa saudara? Mereka tertidur. Ya, saudara. Kemudian kita melihat lagi, siapa sih Yesus itu saudara? Siapa Yesus itu? Kita tahu dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-6 ayat sampai ke-8 kalau ditayangkan ya. Tidak usah saya baca, tapi tolong ditayangkan Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Di situ kita tahu bahwa Yesus itu adalah manusia 100%, tetapi dia juga adalah Allah 100%. Kenapa dikatakan Allah 100%? Karena di dalam dirinya, dalam tubuhnya ada keilahiannya. Iya. Dan disitu menjadi sama dengan manusia, sama seperti manusia. Ya, jadi itu disebabnya 100% manusia, 100% kealahannya. Ya, saudara, Yesus adalah yang disalibkan secara manusia, secara keilahiannya. Yesus adalah orang yang tersalib. Haleluya. Dalam keadaannya sebagai manusia, Yesus sangat sedih hatinya. Terbukti apa saudara? Terbukti pada waktu dia di Taman Getsemani. Sebenarnya cerita ini saudara sudah hafal semuanya, tetapi melalui khotbah pada pagi hari ini mengingatkan siapa Yesusku itu, betapa dia sangat mengasihi aku. Supaya kita tahu siapa Yesusku itu. Semua kita sudah tahu ceritanya, tetapi melalui pada pagi hari ini kita akan dengar khotbah seperti ini, saudara, bahwa hati Yesus sangat sedih secara manusiawinya. Ya, dikatakan tadi dalam pembacaan seperti mau mati rasanya. Oh, sama seperti kita ya saudara, seperti kita manusia. Rasanya kalau ada masalah persoalan, aduh rasanya ingin mati ya. Begitu kan kita? Yesus pada saat itu pun seperti itu. Hatinya sangat sedih, rasanya mau mati. Di Taman Getsemani saudara, ya, Tuhan Yesus berdoa 3 kali, bukan 1 kali saudara. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di sorga 3 kali. Apa yang dia katakan saudara? Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu
Tetapi apa yang dia katakan, janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Itulah doa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sebanyak 3 kali dengan ucapan doa yang sama. Jikalau boleh cawan ini lalu, jikalau boleh masalah ini berlalu Tuhan. Tetapi saudara, kalau kita baca dalam Filipi 2 ayat 6-8, ketaatannya kepada Bapa, ketaatannya kepada Bapa sebagai anak, dia katakan, ya wis tak apa-apa, Bapakku di sorga. Kalau engkau kehendaki, biarlah aku akan meminumnya cawan ini. Saudara, itulah bukti bahwa Yesus sangat ketakutan, saudara. Dia tawar-menawar kepada Bapaknya di sorga, jikalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Itu adalah satu perasaan ketakutan, kesedihan yang ada di dalam hati Tuhan Yesus. Dikatakan dalam ayatnya yang ke-44 tadi dibaca, peluhnya seperti, dalam Injil Lukas saudara, tadi dalam pembacaan tidak ada ya saudara. Kalau saudara membaca di dalam Injil Lukas pasal 22 ayat yang ke-44, di situ dikatakan peluhnya seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saya mau bertanya kepada saudara, pernahkah saudara mengeluarkan titik-titik keringat saudara, peluh saudara sampai berdarah? Pernahkah saudara? Tidak pernah. Tapi ini Tuhan Yesus terjadi dalam diri Tuhan Yesus. Ya, peluhnya seperti titik-titik darah yang menetes ke tanah. Wow, begitu sangat luar biasa kesedihannya, ketakutannya. Ya saudara, mengapa Yesus sedih? Ingat, saya berkata Yesus dalam keadaannya seperti manusia, karena pada saat itu dia mengosongkan dirinya sama seperti manusia. Makanya saudara, Tuhan Yesus jadi sama seperti manusia supaya kita pun bisa merasakannya. Saudara, mengapa Yesus sedih? Mengapa Yesus takut? Mengapa Yesus berkata seperti mau mati rasanya? Karena dia tahu saudara, betapa hebat penderitaan yang akan dihadapinya. Dia tahu penderitaan yang akan dilaluinya. Saudara, ketika Tuhan Yesus mengalami ketakutan yang hebat, disitulah malaikat Tuhan memberikan kekuatan kepadanya secara manusia. Ya, malaikat Tuhan memberikan kekuatan, tetapi dalam dirinya, dalam ada keilahian Allah, disitulah Yesus mendapatkan satu kekuatan ilahi dari Bapa. Ya, disinilah Tuhan Yesus menunjukkan dan membuktikan ketaatannya kepada Bapa. Jikalau, janganlah seperti yang kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Apa yang Bapa mau, kerjakanlah itu dalam hidupku. Taat. Yesus taat kepada Bapa di sorga. Sekarang saudaraku, dalam aplikasi kita, Yesus yang menyamakan dirinya sama seperti manusia. Sekarang bagaimanakah juga dengan kita saudara? Sulit rasanya untuk kita mengaplikasikan seperti Yesus. Itu sebabnya penderitaan yang Yesus alami sangat luar biasa. Penderitaan yang kita alami itu sangat kecil dibandingkan dengan penderitaan Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih, itulah yang Yesus alami. Dan kemudian saudara, apa yang terjadi di Golgota? Selama dari Getsemani ke Bukit Golgota, disitulah perjalanan yang dinamakan Via Dolorosa. Yesus memikul salibnya. Tidak dikatakan dalam Alkitab perjalanan itu berapa jauh, berapa akan lama waktunya. Tetapi ketika Yesus harus berjalan dari Taman Getsemani sampai ke puncak Bukit Golgota, dia berjalan memikul salibnya. Bukan hanya itu saja, Yesus dicambuk, Yesus dimahkotai duri, betapa sakit dan
hebat penderitaannya, saudara. Mungkin saudara pernah melihat film, pemutaran film apa itu Paskah kematian Tuhan Yesus itu, apa namanya? Siapa yang tahu itu apa? Filmnya itu ya, saudara. Saya pernah melihat filmnya itu. Saya nangis, saudara. Saya tidak kuat, saudara. Aduh, Yesus, oh, The Passion of the Christ, ya. Ya, itu filmnya. Saudara silakan, saudara kalau punya itu silakan saudara nonton, nggak apa-apa. Ya, Tuhan Yesus di situ rela disiksa, dianiaya, didera, dicaci maki, tetapi Tuhan Yesus tidak membalas sedikit pun. Ya, Tuhan Yesus rela ditancapkan mahkota duri di kepalanya. Saudara, perjalanan menuju Golgota, betapa sangat-sangat hebat penderitaannya. Tuhan Yesus, saudara, sebagai manusia, rasanya berat kalau saudara. Salibnya itu tidak digeret, saudara, tapi dipikul, saudara. Puji nama Tuhan, saudara yang terkasih. Dan apa yang terjadi? Yesus ketika dia harus memikul salibnya, dia harus jatuh, bangun, jatuh, bangun, jatuh, bangun. Mengapa? Berat rasanya salib yang dipikulnya. Tapi ingat, Tuhan Yesus Bapa di surga memberikan kekuatan sehingga dia sampailah ke bukit Golgota itu. Begitu juga dengan kita ya saudara ya. Ketika kita harus memikul salib, Tuhan katakan siapa yang mau mengikut aku, kita harus pikul salib. Dan ketika kita memikul salib, saudara, bagaimana hati kita, bagaimana keadaan kita, rasanya menangis, saudara, pikul salib. Tetapi kita harus pikul salib itu. Kita harus jatuh, bangun, jatuh, bangun. Aduh Tuhan, tak kuat salibku ini Tuhan. Berat Tuhan, salibku ini Tuhan. Tetapi ingat, ketika Tuhan izinkan kita memikul salib kita, masing-masing salib kita berbeda. Tuhan tahu kesanggupan kita dalam memikul salib. Pada saat itulah Tuhan Yesus memberikan kekuatan kepada kita. Jatuh bangun, jatuh bangun. Tapi disitulah Tuhan Yesus memberikan kekuatan kepada kita. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara. Ya, Tuhan Yesus disiksa dan tubuhnya hancur, saudara, sampai dia harus digantung di kayu salib. Dan apa yang terjadi, saudara ya, saya singkat saja ceritanya secara kronologisnya ya saudara ya, karena saudara semua sudah tahu tentang cerita ini ya saudara. Dan apa yang terjadi, saudara, ketika dia sudah berada di bukit Golgota, dia sudah disalib, dan dia dicemeti, lambungnya ditikam, tangan kakinya dipaku, penderitaan yang sangat luar biasa. Dan apa yang terjadi? Klimaksnya yang terjadi apa, saudara? Kira-kira jam berapa, saudara? Di dalam Alkitab, di dalam pembacaan Alkitab yang lainnya, kira-kira firman Tuhan katakan, dalam kira-kira jam 12 terjadilah kegelapan di seluruh bumi. Bukan hanya kegelapan, tetapi apa, saudara? Terjadi gempa bumi. Oh, sangat dahsyat, saudara. Puncak penderitaannya di bukit Golgota. Dia sudah tidak kuat lagi, saudara, dalam keadaannya seperti manusia. Dia tidak kuat lagi, saudara. Puncak penderitaannya di bukit Golgota, dia katakan kepada Bapa, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Karena dia tidak kuat, saudara. Penderitaannya yang begitu hebat, saudara. Saudara, dia mengucapkan itu, saudara, di atas kayu salib, saudara. Dan ini jugalah yang acap kali juga terjadi dalam kehidupan kita, bukan? Ya, itu Tuhan Yesus berkata seperti manusia. Dan bagaimana kita manusia, acap kali juga kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, di mana engkau Tuhan? Kok Tuhan tinggalkan aku? Aku menghadapi masalah, aku menghadapi pergumulan, aku sakit Tuhan. Kenapa Tuhan kok tidak jamah aku? Tuhan kok tidak segera sembuhkan aku? Di
itulah kita manusia, hati nurani kita acap kali berkata seperti itu. Saudara yang kekasih, itulah jeritan hati kita, seperti mana jeritan hati Tuhan Yesus kepada Bapa. Itulah juga jeritan hati kita kepada Tuhan Yesus saat-saat ini. Saudara, ingat bahwa Tuhan Yesus itu sangat memperhatikan kita. Tuhan Yesus peduli dalam kehidupan kita. Dia hanya sejauh doa kita. Saudara, lanjut. Kata-kata yang terakhir yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Ada banyak ya saudara, ada 7 perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Salah satu di antaranya adalah juga Tuhan Yesus berkata, "Aku haus." Saudara, kalau haus, apa yang saudara lakukan? Minum. Tetapi ketika Tuhan Yesus berkata, "Aku haus," apakah Tuhan Yesus dikasih minum? Tidak. Malah Tuhan Yesus dikasih apa saudara? Bunga karang. Ya, bunga karang yang dicelupkan dalam anggur asam. Rasanya saudara, saudara yang kekasih, itulah mungkin Tuhan Yesus berkata dalam hatinya, "Kamu kok tega memperlakukan aku seperti itu?" Tapi apakah Tuhan membalas? Tidak. Apa yang Tuhan katakan? "Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara yang kekasih, dalam kehidupan kita sehari-hari, acap kali kita meminta kepada Tuhan, "Tuhan, aku haus, Tuhan, aku seperti ini." Tetapi acap kali yang datang dalam kehidupan kita malah masalah persoalan. Apakah kita mau marah sama Tuhan? Tidak. Kita mau belajar seperti Tuhan. Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara yang kekasih, di dalam Injil Lukas pasal 23 ayat yang ke-46, di situ dikatakan juga, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Firman Tuhan katakan, "Jadilah kehendak-Mu." Pada jam itu terjadilah kegelapan, gempa bumi, tirai bait Allah tercari menjadi 2, saudara. Itulah yang terjadi keajaiban. Saat itulah saudara, saat itu terjadi, detik-detik itu terjadi, maka orang-orang yang ada di bawah, mereka ketakutan yang amat sangat, dan kemudian mereka berkata, "Sungguh dia adalah Anak Allah." Itulah demonstrasi kuasa Allah bekerja. Titik puncak, Tuhan Yesus berkata, "Sudah selesai." Bapa di surga juga menunjukkan demonstrasi kuasanya untuk membuktikan kepada manusia-manusia bahwa sungguh dia adalah Anak Allah, melalui kegelapan, melalui gempa bumi, melalui tirai bait Allah tertarik menjadi 2 bagian. Saudara yang kekasih, bagaimana sekarang respon kita? Bagaimana sekarang respon kita tentang kematian Tuhan Yesus? Ya, dengan penderitaan Tuhan Yesus. Saudara, itu sebabnya setiap bulan kita mengadakan sakramen perjamuan kudus yang ada di depan kita. Perjamuan kudus ini adalah tanda untuk mengingatkan kita betapa Yesus sudah berkorban untuk kita melalui kematiannya. Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib dengan tujuan adalah untuk menghapus segala dosa-dosa kita, menebus dosa-dosa kita, mengampuni dosa-dosa kita. Ya, puji nama Tuhan. Masalah yang paling terbesar yang tidak dapat diselesaikan oleh manusia siapapun, masalah ini A, B, C sampai Z, manusia semua dapat menyelesaikan dengan cara yang ada di dalam dunia. Tetapi masalah dosa, tidak ada satupun manusia yang dapat menyelesaikannya. Dosa hanya dapat diselesaikan oleh Tuhan Yesus Kristus.
Saat ini Tuhan Yesus sudah mengampuni semua dosa-dosa kita. Saat ini kalau dengan iman percaya kita melalui darah Yesus, melalui sakramen perjamuan kudus, saudara, kita akan mendapatkan mujizat dari Tuhan Yesus. Ya, kematian Tuhan Yesus itu adalah sangat bersejarah kepada kita untuk sampai kepada saat ini. Itu sebabnya saudara, jangan sekali-kali kita menyepelekan, oh apa sih perjamuan kudus, apa sih cuma makan hosti sama anggur. Saudara, jangan asal-asal saudara makan, saudara minum. Tetapi mari kita mau dengan satu keyakinan bahwa melalui kematian Tuhan Yesus, anggur dan hosti, roti itu adalah lambang dari kematian Tuhan Yesus. Kita diingatkan, kita tidak bisa melihat lagi Tuhan Yesus mati untuk yang kedua kalinya, tidak. Tetapi cukup satu pelambang yang Tuhan Yesus ingatkan, yaitu melalui sakramen perjamuan kudus, melalui tubuh dan darah Yesus. Saya percaya dengan sangat yakin kalau kita datang untuk masuk dan bersekutu dalam perjamuan kudus, kita akan mendapatkan sesuatu, kita akan mendapatkan mujizat dari Tuhan. Saudara, sebenarnya hari ini juga saudara saya harus mengirimkan renungan ya setiap hari kecuali hari Minggu. Tetapi hari ini saudara saya tidak mengirimkan renungan kepada saudara. Tetapi saya akan nanti mungkin saudara akan saya kirimkan ya saudara ya. Di situ diungkapkan ada kata-kata Tuhan Yesus sudah selesai. Apa arti sudah selesai? Arti sudah selesai adalah menunjukkan bahwa Yesus telah menyelesaikan tugas yang dia emban daripada Bapa dan taat sampai akhir hidupnya. Mari saudara, Yesus sudah selesai mengerjakan itu buat kita. Jangan kita sia-siakan karya yang terbesar yang Tuhan Yesus berikan dalam kehidupan kita, adalah karya keselamatan. Kita junjung tinggi keselamatan yang daripada Tuhan. Tidak ada satupun manusia yang dapat memberikan keselamatan. Di bawah kolong langit pun tidak ada satupun yang dapat memberikan. Keselamatan Tuhan berikan dengan cuma-cuma. Bukan karena uang kita banyak, bukan karena kita punya predikat sebagai orang yang punya kedudukan atau jabatan. Tidak. Keselamatan Tuhan berikan kepada setiap orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya berhenti berbicara, tetapi Allah Roh Kudus akan tetap mengingatkan kepada kita. Ingat kematian Tuhan Yesus, ingat sakramen perjamuan kudus yang akan membawa kita kepada satu mujizat Tuhan dengan iman percaya kita. Saya undang barisan musik untuk tampil ke depan. Kita akan menaikkan pujian karya terbesar. Kita akan menaikkan pujian ini satu kali, dan setelah itu kepada petugas perjamuan kudus, kepada pendeta muda Edis Matitibua untuk memimpin kita di dalam acara sakramen perjamuan kudus. Kita akan menaikkan pujian karya terbesar. Kita akan langsung saja bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian ini. Hallelujah.
perjamuan kudus ini, bahwa melalui firman Tuhan yang kita dengar, bahwa Yesus telah menyelesaikan segala sesuatu buat kita. Dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib demi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, supaya dosa itu selesai, supaya manusia tidak binasa, supaya manusia, orang yang percaya kepadanya, tidak dihukum. Dan kita telah menerima anugerah itu, yaitu pengorbanannya di atas kayu salib. Melalui kisah-kisah perjalanan Bukit Golgota, kita pada saat itu dalam kehidupan kita memahaminya itu, betapa pengorbanan Yesus bagi kita sampai di atas kayu salib. Dan Tuhan telah menyelesaikannya dengan baik, dan Tuhan telah mengalahkan segala kuasa dosa, dan Tuhan telah mengalahkan segala kuasa maut, yaitu dosa. Mari kita bersama. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih bahwa firman-Mu bagi kami pagi hari ini. Kami Tuhan menyadari hidup ini adalah anugerah Tuhan. Tuhan, kami tanpa Tuhan Yesus sia-sialah hidup kami. Jika kami hidup dalam dosa terus, maka kami mati di dalam dosa. Karena Engkau telah mati di atas dosa, Engkau telah mati di atas kayu salib, dan Engkau telah mematahkan segala kuasa dosa, segala kuasa iblis yang mencoba menjatuhkan kami. Engkau telah menebus kami, Engkau menyelamatkan kami dari segala penghukuman, yaitu keselamatan yang kekal hanya oleh anugerah Tuhan, hanya oleh penyelamatan melalui Engkau. Terima kasih Bapak, berkati Ibu Gembala yang Tuhan pakai dalam memberikan firman Tuhan. Dan saatnya kami masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini adalah mengingat kami bahwa tubuh-Mu adalah darah-Mu sebagai pengorbanan. Kami mengingat selalu dalam hidup kami bahwa sungguh besar anugerah Tuhan. Jika Tuhan ada sesuatu barang penghalang berkat-berkat Tuhan dalam perjamuan kudus ini, Tuhan kuduskan, ampuni kami semuanya, seluruh sidang jemaat Tuhan. Ampuni segala dosa, Engkau berikan kelepasan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami menerima anugerah Tuhan, biarlah Engkau bekerja dalam hati kami. Berkatilah hamba-hamba-Mu yang menjalankan perjamuan kudus ini. Semua kami sucikan, kuduskan. Kami siap Tuhan menerima perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohonkan doa kami. Amin. Silakan duduk. Kita akan menaikkan pujian ini sekalian. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku terbuka di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkau
pegang hosti ini di tangan kanan kita. Ya. Mari kita akan masuk di dalam doa, dipersiapkan, dibuka dulu. Cawan anggurnya pun dipersiapkan ya. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur, berterima kasih. Sungguh Engkau sangat luar biasa. Engkau ajaib dalam segala perkara. Engkau memberikan kesempatan yang baik dan indah. Kami boleh datang lagi untuk bersekutu dengan Engkau. Kami boleh masuk di dalam persekutuan sakramen perjamuan kudus ini. Sucikan dan kuduskan kami. Layakkan kami untuk kami boleh menerima segala mujizat dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kita dengar firman Tuhan yang akan saya bacakan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, apakah saudara yakin bahwa roti ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dengan iman saudara, kita makan, dan sebentar juga kita akan minum cawan anggur yang sudah diberkati ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Bapa dalam surga. Bapa, saat ini kami mengangkat cawan anggur yang sudah diberkati. Dengan iman percaya kami bahwa kami akan mendapatkan pertolongan Tuhan. Kami akan menerima mujizat dari Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang menghadapi masalah, persoalan, pergumulan, Tuhan memberikan jalan keluar kepada kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kita mendengar firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apakah saudara yakin bahwa cawan anggur yang diberkati ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan buat berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami menerima janji-Mu. Janji-Mu adalah ya dan amin. Terima kasih Bapa buat segala berkat-berkat Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan beberapa pengumuman, marilah kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Ya, persembahan pertama dan kedua di